Ya, selamat malam, Saudara Majo. Bapakmu maju. Kenapa? Majo 86, silakan nyalakan kamera. Silakan, Bapakmu. silakan nyalakan kamera. Waduh, 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 waduh. Kenapa tekanan yang begitu bertubi-tubi membuat banyak muslim ini jadi seperti ini? Oke, baik, saya turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya kasih turun di bawah dulu ya. Ini khusus kepada muslim-muslim yang mengerti agama Islam saja. Kalau Anda tidak mengerti agama Islam, sudah saya bilang, bagusan Anda nonton, nyimak. Ya, jangan nanti Anda bernasib seperti orang ini. Nih, dia sudah meninggalkan agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Oh, kesaksiannya ada, saudara-saudara ya. Kesaksian dia ada. Nih, saya kasih perdengarkan sama kalian nih. Ini adalah kesaksian seorang muslim yang nonton channel Edis TV. Ya. Perhatikan. Nih. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda. Kalah semua. Ini pengakuan dari seorang muslim. Kenapa saya tidak mau mengangkat pengakuan dari seorang Kristen supaya tidak terkesan subjektif? Nggak mau saya kalau yang Kristen ngasih keterangan. Karena apa? Pasti nanti muslim bilang, ah itu kan sesamamu. Muslim ini, pengakuan muslim. Babak belur katanya orang Islam di sini. Sah ini pengakuannya. Ya. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda nggak nonton. Oh, debat. Si Dondi aja ngintip-ngintip. Dondi itu penonton setia saya, teman-teman nonton terus dia di sini. Ya, kalau naik tidak bakalan berani, nggak bakal berani. Ya, Dondi itu dia mengundang yang muslim. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggosip bersama. Iya, sesama muslim diundang bahas agama Kristen. Karena pengecut. Coba kalau dia naik ke sini, selesai karir dia. Ya, selesai. Yuk, silakan. Mana berani? Juma gemetaran, ya kan? Dondi gemetaran. Siapa berani? Tasik Ngaji belum kesini Tasik Ngaji sudah buru-buru diakui Muhammad adalah Robnya Islam. Iya. Nih, dia belum berdebat dengan saya. Karena dia tahu nanti akan babak belur dia kalau berani ke sini. Udah buru-buru dia ngakuin. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia debat untuk iya, sudah mengakui. Bahkan ya, yang kemarin ini yang terupdate, ada seorang muslim yang mengakui bahwa anakku adalah Robku. Tapi dia nggak berani mengakui itu di depan publik. Lihat ya, lihat nih. Bagaimana dia akan membuat satu gagasan, pemahaman, bagaimana pemahaman dia itu adalah Aminah menggendong Robnya. Lihat nih. Perhatikan. Dijawab dulu, dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah muslim? Muslim? Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya.
Berarti ibunya menggendong robnya, betul? Ya, robku ku gendong-gendong. Nah, ya kan? Anakku yang adalah robku sendiri. Aduh. Jadi siapa yang robnya nete? Agama kalian. Rob kalian menete. Mereka sering ngeledekin itu, ya kan? Ngeledekin. Mereka ledekin. Ternyata balik ke diri mereka sendiri. Ayo silakan. Kita kasihnya ada Gus Yadi. Oke, Gus Yadi. Ya, selamat malam Gus. Ya, selamat malam. Ya, Gus Yadi silakan nyalakan kamera. Asam lambung diturunin dulu. Minum air putih dulu. Apa ini? Kopi ada. Ini. Oke. Gus Yadi. Ayo, apa? Sudah mengakui ayat ini bahwa Muhammad didapati seseorang yang dolan, dan arti dolan itu adalah sesat. Ya, tahu, paham. Oke, Anda berarti sudah mengakui bahwa Muhammad didapati seorang yang dolan? Tidak. No. Berarti ayat Quran salah? Tidak. Oke, baik, kita tunjukkan ayat Qurannya. Itu sesatnya kan waktu perjalanan beliau ke Madinah, kan begitu. Oke, baik. Berarti sebelum Muhammad diangkat jadi nabi, dia didapati seorang yang sesat, betul? Di jalan itu sesat, bukan orangnya yang sesat. Di jalan. Berat ini teman-teman, di jalan yang sesat. Jadi di jalan yang sesat tuh gini, saya berada di jalan yang sesat nggak menurut perspektif umat Islam? Gini ya, gini, umpamanya kita itu jalan mau ke suatu tempat, terus di tengah jalan itu kita sesat, tidak menemukan arah. Bukan berarti agama Islam ini tentang jalan-jalan yang sungguhan gitu. Bukan jalannya yang susah. Jangan salah artikan. Makanya ada salah satu pendeta. Baik. Yang kita bukakan ya. Kita bukakan nih. Edris itu bukan pendebat tapi penghujat. Baik. Kita tampilkan ya. Nih, lihat. Ini surat Ad-Duha. Mau yang mana? Tafsir Kementerian Agama RI, setuju? Yang mana saja, yang penting itu. Oke, baik. Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul? Jadi Muhammad mengerti akidah nggak? Sebelumnya? Belum. Oke. Muhammad mengerti tentang iman nggak? Atau hukum syariat nggak? Sebelumnya. Belum. Berarti orang yang demikian itu berada di jalan yang benar atau di jalan yang sesat? Belum tentu sesat, kan begitu. Oh, berarti orang yang tidak mengetahui akidah, orang tidak mengetahui hukum, berarti itu adalah orang yang benar? Belum tentu sesat. Itu. Berat ini. Terus orang yang demikian itu orang yang seperti apa kalau begitu? Ya, belum mengerti, kan begitu. Oh, belum mengerti. Berarti orang, nih ya, kita kasih contoh nih. Ad-Duha ayat 7. Dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran, dan syariat. Berarti orang yang tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti syariat, berarti orang yang benar. Ya benar. Orang yang benar. Baik, sekarang lihat orang-orang di pedalaman, taruhlah pedalaman Afrika yang menyembah berhala. Mereka ngerti iman nggak? Nggak ngerti yang mereka sebentar, mereka ngerti nggak Al-Quran nggak?
Ya kalau menyembah berhala yang jelas tidak mengerti Al-Quran. Oke, berarti mereka tidak berada di jalan yang sesat, betul? Sesat. Nah, kalau mereka sesat. Kalau Muhammad enggak. Aduh, memang orang Islam nih berat. Ketika ada orang pedalaman Afrika yang tidak mengetahui apa itu iman, apa Al-Quran, apa syariat, Anda cepat-cepat mengatakan mereka sesat, betul? Karena gini, ya. Memang sulit ini, memang Umat yang sesat itu, ya. berat. Itu Gus, susahnya. Gus, kalau saya mengerti iman nggak? Mengerti syariat nggak? Mengerti Al-Quran nggak? Mengerti tapi sesat orangnya. Mengerti. Berat kalau saya sesat, kalau Muhammad enggak. Sesat. Ada Oke, salah sekarang satu gini saja, pendeta. Gus Jadi. Gini, Gus Jadi, biar kita nggak ke situ terus. Gini, Muhammad itu suku Quraisy, bener nggak? Ya, Nah, orang-orang di zaman Muhammad, ketika Muhammad belum jadi nabi, mereka penyembah berhala. Betul atau salah? iya. Nabi Ibrahim saja waktu itu. Penyembah berhala. Pertanyaan saya, ketika Muhammad sebelum berumur 40 tahun, kemana dia ibadah? Kurang paham saya. Kurang paham saya. Jadi Kalau- menurut Anda kalau Muhammad tahu ya tidak tidak pernah tahu. pergi, menurut Anda Muhammad tidak pernah pergi menyembah, tidak pernah pergi ibadah. Ya pernah. Kemana? Ya ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah. Di Mekah tempat apa waktu itu? Ya zaman beliau ya penyembah berhala yang banyak. Menyembah berhala. Muhammad ikut nggak di dalam itu? Enggak. Nah. Terus Muhammad ngapain dia di sana? Ah, jadi apa dia di sana? Dia jadi apa waktu itu? Tunjukkan ayat. Nah, ini berat, ini berat. Tunjukkan. Ayatnya itu tunjukkan. Sulit. Jangan asal Dengar. ngomong. Ketika Muhammad berumur 0 sampai 39 atau sebelum dia umur 40. Dia orang yang bergaul dengan masyarakatnya, setuju? Ya. Dia orang yang diperhitungkan atau orang ternama di tengah-tengah masyarakatnya. Setuju? Setuju. Oke. Dia ikut nggak dengan umatnya pergi ke Ka'bah? Dengan orang-orang Quraisy yang lain, dengan Bani Quraisy yang lain. Ya ikut. Oke, ngapain dia di Ka'bah? Coba Berat sambil- ini, berat ini. Datanya mana? Ngapain dia di Ka'bah? Ngapain? Datanya mana? Coba dibuka. Datanya mana? Jadi Muhammad tidak pernah Karena pergi ke ada Ka'bah. salah satu pendeta ya. Ada salah satu pendeta. Berat ya. ini, berat ini. Yang ngomong. Oh, jadi tukang parkir. Apakah dia jadi tukang parkir di sana? Sebentar. Nah, aduh. Nih, Anda saya kasih gambar ya. Anda saya kasih gambar nih. Nih. Bagaimana Muhammad mendamaikan kabilah-kabilah yang bertikai? Mereka bertikai tentang batu Hajar Aswad. Muhammad menjadi penengah di situ. Nih. Nih ya. Nih. Ya itu kan rukun Islam yang kelima itu. Baik, nih ya. Bagaimana di dalam satu riwayat Muhammad itu dia digambarkan mendamaikan dua pihak yang tengah bertikai. Nih, saya kasih gambarnya nih. Muhammad mengambil, nih lihat nih, siapa yang kabilah mana yang lebih berhak menaruh nih. Ini gambar Muhammad di dalam literatur Muslim ya. Ini dua pihak ya, dua puak yang bertikai. Orang-orang Quraisy bertikai. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad? Nah Muhammad mencari jalan tengah. Dia ingin mendamaikan dua pihak ini. Jadi dibuatlah satu kain yang panjang. Supaya mereka sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Ini Muhammad nih. Muhammad tuh orang penting di Ka'bah waktu itu, Abdul. Sekarang saya tanya, waktu itu Ka'bah menjadi tempat penyembahan apa? Berhala. Berhala. Muhammad salah satu pengurusnya, betul?
Asam lambung naik, saudara-saudara. Mana sama Bung? Iya, Iya, betul. sudah sekarang saya tanya, Muhammad pengurus Ka'bah nggak pada waktu itu? Iya. Nah, pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala, betul? Iya. Iya, berarti Muhammad ikut serta dalam hal pengurusan rumah penyembahan berhala, betul? Tidak. Nah, tidak. Memang berat menerima kenyataan. Sulit ini. Jadi ya, ini gambar ini adalah gambar literatur Muslim. Nih, di mana Muhammad mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nih. Jadi, saya cuma mau kasih tahu, literatur bahwa Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala, itu adalah literatur Muslim sendiri. Nih ya, saya kasih gambarnya nih. Nih. Ka'bah zaman sebelum Muhammad jadi nabi. Zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apakah Ka'bah itu, teman-teman, di zaman jahiliyah ini? Ka'bah di zaman jahiliyah itu adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Ka'bah di zaman jahiliyah. Anda bisa nonton film-filmnya. Bentar ya. Nih, Ka'bah di zaman jahiliyah. Nih. Lihat nih. Ini gambar-gambar Muslim nih. Nama berhala utama di sekitar Ka'bah pra-Islam. Nih. Perhatikan. Ishaf dan Nailah di pintu Ka'bah. Suwa di Yanbu arah Madinah. Al-Jaishat ke arah Hadramaut. Nih. Ini berhala-berhala. Lata di Taif. Kemudian Manat di Kudait. Nasr di Yaman nih. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah di zaman Muhammad. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah Muhammad jadi nabi, Ka'bah dipoles jadi rumah penyembahan Tuhan. Betul? Betul atau tidak? Ya betul. Betul, artinya Muhammad salah satu pengurus rumah penyembahan berhala pada waktu itu, betul? Tidak. No. Oke, terus saya tanya, Muhammad ngapain ke Ka'bah? Ya ngajak-ngajak orang orang yang sesat itu diajak ke jalan yang benar. Loh, kan sebelum umur 40 katanya Muhammad didapati sesat. Gimana sih? Jalan itu bukan Dengar, sebelum umur 40, dengar, Sesat, gini, seperti taruhlah itu. di umur 38, Muhammad sudah jadi nabi belum? Belum. Oke, Muhammad kesini nggak umur 38? Ya. Ngapain dia kesini? Ya mengajak umat lah, kan begitu. Dasarnya apa dia mengajak umat? Emangnya dia udah jadi nabi? Mengajak orang yang sesat. Diajak kemana? Diajak kemana? Iya, diajak ke jalan yang benar. Bagaimana diajak ke jalan yang benar sementara umur 38 dia belum tahu jalan yang benar? Aduh, berat ini Muslim ini, aduh. Kalau ada pasir saya lompat-lompat di pasir nih, teman-teman. Bagaimana Anda ini, Gus Yadi? Kenapa Anda begitu beratnya menerima kenyataan? Harus berat. Tidak berat kok. Makanya Saya Gus terima Yadi, kenyataan. makanya Gus Yadi, saya pernah bilang, makasih Bang Jembret, makasih Jembret, terima kasih Jembret. Makanya begini Gus Yadi, saya pernah bilang begini, kenapa agamanya orang Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy, mereka tawaf, mereka menyembah berhala di Ka'bah itu, kalian poles sedemikian rupa, lalu kalian bilang itu meneruskan ajaran agama-agama terdahulu. Sejak kapan ada Musa, Abraham, Daud, dan lain sebagainya
ngajarin ajaran yang kayak begitu. Itu namanya kamu nekat yang nyata. Yuk, kenapa ajaran orang-orang Quraisy kalian poles, lalu kalian tempel-tempelkan menjadi ajaran nabi-nabi terdahulu? Siapa yang moles? Oke, sekarang saya tanya, sejak kapan ada nabi-nabi memerintahkan untuk pergi ke Ka'bah, tawaf di sana sebelum Muhammad lahir? Itu sunnah bagi yang mampu. Iya, Muhammad yang ngarang itu. Nah, kalau tidak mampu naik haji itu atau umroh, Naik haji kemana menurut Al-Quran? tidak usah. Ya ke Mekah, kan begitu. Ke Mekah. Nih, dengar. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjukkan di dalam Al-Quran, naik haji itu ke Mekah, saya terjun dari Monas. Terus kalau naik haji kemana? Naik haji itu ke Baitullah. Baitullah itu mana? Baitullah menurut Al-Quran di Baka. Mekah itu. Lu Baka, oh nggak percaya. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Memang mereka ini tukang mengedit Al-Quran nih. Baik ya. Nih. Baka. Baik. Dia tidak percaya teman-teman ya. Mana? Baik, kita tunjukkan. Kita sabar teman-teman ya mengajari umat muslim yang tidak mengerti Al-Qur'annya. Ya. Karena apa? Karena umat muslim itu teman-teman, ketika mereka baca Quran nggak dibaca artinya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Ini memang berat ini mereka ini ya teman-teman ya. Baik. Kita tunjukkan ayatnya. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-96. Oke? Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Baitullah di mana di sini? Mekah itu. Mekah ini dalam kurung. Ini Mekah ini adalah upaya umat muslim untuk memelintir Bak. Nih, bukan memelintir. Lihat ya. Memelintir. Perhatikan ya. Di sini di dalam bahasa Arabnya bibakata, bukan bimakata, tapi bibaka. Yang dibakah. Bakah kalian edit jadi Mekah. Ya sudah, sekarang menurut bahasa aslinya, sebentar. Menurut bahasa aslinya apakah ada di sini Mekah? Di dalam teks Quran yang berbahasa Arab, bibaka atau bimaka? Ya itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu, Quran harus diedit dulu. Berat. Makanya saya bilang teman-teman, mereka sering meledekin umat terjemahan sementara muslim berjamaah umat terjemahan. Kalian sudah mengedit Bakah jadi Makkah berjamaah. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Apa yang umat muslim lakukan ketika ayat Qur'annya sudah diedit? Nih, saya akan tunjukkan. Perhatikan. Inilah yang terjadi ketika umat muslim sudah mengedit-edit Al-Qur'annya. Perhatikan. Saya tunjuk. Nih. Memang berat ya. Berat saudara-saudara. Berat. Pantesan pendeta itu ngomong, edit itu bukan pendebat, penghujat. Loh, di mana menghujatnya? Yang saya katakan semua benar. Kok bisa-bisanya? Pendeta itu. Loh, inilah yang dikatakan oleh umat muslim. Nih, dengarkan. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nah, itu. Nih, akhirnya apa yang sekarang umat muslim lakukan? Lihatlah yang umat muslim lakukan. Disuruh naik haji ke Bakah, malah naik haji ke Mekah. Akhirnya kayak begini.
dengarkan. Itu ya, yang naik haji atau umroh itu bagi yang Lomba-lomba mereka cium batu. Nih, diwajibkan. apa yang mereka lakukan? Nih, inilah yang mereka lakukan. Perhatikan, ini yang mereka lakukan. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Nah, nih. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Betul. Betul, Gus Yadi? Betul atau salah yang saya bilang? Umat Islam itu ya, yang wajib naik haji atau umroh itu bagi yang mampu. Lari kemana yang dibahas? Disuruh naik haji kemana? Disuruh naik haji kemana? Ke Mekah. Ke Baka atau ke Mekah menurut ayat Al-Quran? Baka dalam kurung Mekah. Dari mana? Mekah itu datangnya dari mana? Di dalam bahasa aslinya apa? Biar yang sesat itu ngerti arti kata-kata. Berarti menurut Anda Allah salah tulis. Dia harusnya tulis Mekah jadi Bakah gitu. Udah salah tulis. Ya itu. sudah, kenapa di situ tertulis Bakah? Biar yang sesat itu paham. Kalau Bakah itu Mekah. Bakah. Apa dalilnya bahwa Bakah itu Mekah? Bah, itu baru saja itu dah. Justru yang di Mekah itu tempat penyembahan berhala tadinya, betul? Bah, iya tadinya. Iya, makanya disuruh naik hajinya ke Bakah, bukan ke Mekah. Mekah lul, bahlul. Nah, inilah umat muslim teman-teman ya. Disuruh belajar bahasa aslinya, disuruh melihat ke dalam bahasa aslinya tertulis Bakah, mereka tidak mau percaya. Pantas saja apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, inilah yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, perhatikan. Inilah yang dikatakan. Aduh. Jangan ngomong sendiri. Yang dikatakan oleh Ustadz Yazid apa teman-teman? Mereka nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Dibodohi. Oke lah Gus, saya undang dulu yang muslim ya, yang punya ilmu ya. Kok Edis yang nanya terus? Kamu tidak punya ilmu gimana? Nanti biar gini, teman-teman muslim saya mohon maaf. Nanti kalian bilang lagi sama saya, kenapa kamu lanjutin ngobrol sama Gus Yadi yang benga itu? Udah tahu gak punya ilmu, kami terus-terusin. Ya sudah, saya undang muslim yang mengerti agama Islam. Kamu yang benga, jangan dulu. Nekat yang nyata. Yuk teman-teman ya, teman-teman muslim jangan lagi inbox saya bilang, kamu kok beraninya sama yang awam-awam? Saya undang yang mengerti ajaran agama Islam. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Ini sudah 20.000 orang ya yang menonton ya. Bang Tobias makasih. Teman-teman yang mensupport saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Makasih jujur, makasih. Teman-teman yang memberikan support saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Makasih Bang Tobias, makasih. Di mana teman-teman program ini teman-teman ya. Bang Joshua makasih. Di dalam program ini teman-teman kita ada pendirian rumah apologet. Di mana di rumah apologet itu kita akan mengadakan atau membuat atau memproduksi konten-konten. Atau kita buat semacam studio atau menara syiar. Atau stasiun televisi lah gitu bahasa sederhananya. Untuk
kita memancarkan siaran-siaran yang seperti ini ya. Kita undang muslim, kita bikin podcast ya. Bahkan kita juga akan bikin film pendek. Nah, nanti kalau teman-teman punya narasinya boleh dikasih skitnya narasinya ya. Jadi ceritanya itu ada orang membaca Al-Qur'an. Nah, ketika dia membaca Al-Qur'an bunyinya seperti itu, pakai terjemahan di masjid. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maka tidak ada dosa bagimu. Wah, lalu ada masalah, ini apa yang dibacakan dia ini? Ini membaca apa? Nah, terus didatangi tuh. Hei, kamu ngapain? Kenapa kamu bilang bahwa di situ boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan? Oh, penistaan kamu ya. Tunjukin terjemahannya. Ada ayat Qur'annya. Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dia cerai. Ada ayat. Nah, nanti baru datang orang-orang. Ya kan? Selama ini kan muslim baca di masjid pakai toa kan Arabnya doang, gak dibaca artinya. Coba dibaca. Banyak ini muslim yang enggak nih. Saya dengarkan ya. Jikalau umat muslim membaca Al-Qur'an dengan terjemahannya nih, Al-Ahzab, memang banyak mereka yang tidak mengerti ayat-ayat Al-Qur'an ya teman-temannya nih. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51 nih ya. Nih, apa terjemahannya? Perhatikan kaum muslimin. Nih ya, saya bukain gede-gede sama kalian nih ya. Perhatikan. Kamu, maksudnya di sini Muhammad ya, boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Ini dalam kurung ini nggak ada sebenarnya ini ya. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Amin. Nah itu ada ayatnya. Saya tidak ngarang-ngarang. Jadi menurut ayat ini, Muhammad boleh menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Maka tidak ada dosa baginya. Dibilangin saya fitnah. Itu bukan fitnah teman-teman. Saya mengatakan yang sebenarnya. Nah, nanti kita bikin film pendek tentang itu. Bagaimana ada seorang di masjid membaca ayat terjemahan Al-Quran. Lalu didatangi oleh orang-orang disangkain menista. Nah, itu teman-teman. Makanya kita akan buat semacam konten-konten yang semacam itu. Tapi ini memang masih kita tahan dulu teman-teman ya. Kita belum bisa melakukan itu semua. Terus ngapain sih Bang bikin-bikin konten begitu Bang? Untuk apa Bang? Bukankah itu memecah belah persatuan dan kesatuan? Nah ini. Nih. Teman-teman sekalian, gini loh. Karena yang umat muslim lakukan, nih. Kalian tahu apa yang umat muslim lakukan? Umat muslim itu kerjanya bikin podcast dan membahas agama Kristen. Tapi nggak ada yang jawab mereka. Nggak ada. Makanya sesekali mereka ini harus dijawab. Dan kalau dijawab, mereka ini biasanya suka kejang. Nih, saya kasih contoh ya. Salah satu podcast yang dilakukan umat muslim. Nih, saya kasih contoh. Ini podcastnya umat muslim. Nih, lihat, perhatikan. Kan dosa lo ditebus. Ya. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Jadi kalau lu berdosa, berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Nah ini pengetahuan
baru ini. Pernah baca kan? Iya. Ayat itu pernah baca kan? Apa itu? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Benar. Make sense, benar sekali. Oke. Yang nyalin Yesus siapa? Orang-orang Kepala Romawi. Romawi. Suruhan Pilatus. Nah, ini. Ketika umat muslim podcast tentang agama Kristen, wah, itu namanya tidak memecah belah. Itu namanya dakwah. Tapi kalau ada nanti orang Kristen yang bikin podcast, bahkan bikin film pendek, penistaan agama. Nah itu teman-teman, alasan kenapa saya mau bikin podcast, kenapa saya untuk menjawab atau mengimbangi video-video yang seperti tadi. Ya, jadi jangan dibilang ya, Bang, janganlah Bang bikin video-video kayak begitu Bang, nanti kan penistaan agama. Untuk supaya apa? Kita ini sekarang ini lagi cari perhatian sama pemerintah, biar pemerintah ini mengambil tindakan. Gitu loh. Karena pemerintah ini diam tutup mata. Tutup mata mereka. Bagaimana banyak umat-umat muslim. Ari Untung bikin podcast sama Juma mengenai Bible menubuatkan tentang datangnya agama Islam. Ada pemerintah ngomong, gak ada. Gak ada polisi hilang, ditelan bumi kan. Ya, jadi teman-teman, salah satu yang saya lakukan untuk menarik perhatian supaya pemerintah ambil tindakan nih terhadap konten-konten yang seperti ini. Supaya apa? Supaya terjadi kesepakatan nih antara Muslim dan Kristen. Coba yang Muslim tuh berhenti kalian bahas-bahas agama Kristen. Nanti dijawab kalian atit hati. Tapi kalau tidak ada tindakan, saya buat videonya nanti. Biar kayak mana nanti reaksinya. Bayangin tuh gimana. Jadi teman-teman Muslim, ingat ya, saya itu tidak mau saya itu cari-cari perkara. Enggak, bener lah, bener. Di dalam hati kecil saya itu pengen kita itu jalan masing-masing. Tolonglah yang Islam tuh urusin agama kalian. Urus agama kalian, gak usah bahas-bahas agama orang. Nanti saya bahas agamamu, nanti kamu kejam. Iya, tapi kalau tidak ada tindakan dari pemerintah, pemerintah tidak mau ambil tindakan, saya nanti yang akan membuat konten-konten seperti itu. Ya. Nah itu teman-teman, makanya teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet itu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa mampir ke profil ya. Atau kepada teman-teman yang masih bingung, ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa support di sini. Nah ini teman-teman ya, silakan tangkap layarnya, screenshot layarnya. Sebenarnya ada di profil saya juga ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman mampir ke profil, ada di situ di beranda saya. Atau di tulisan berjalan, teman-teman ya, lihat ada tulisan berjalan. Propaganda yang dilakukan Muslim. Karena Muslim ini kalau nggak bohong nggak hidup. Nih. I love Jesus because Jesus is Muslim. Nah ini nih. Toleransi tidak sama dengan pluralisme. Nih, saya Muslim nih. Ini tulisannya, bannernya. Ini. Kalau Muslim bikin seperti ini, itu namanya dakwah. Bayangin teman-teman ya, saya cinta Yesus karena Yesus seorang Muslim kata dia. Nah ketika Yesus sudah di framing, sudah dibuat atau dibingkai sedemikian rupa menjadi seorang Muslim, maka suka-suka Muslim bahas tentang Yesus. Iya, dikatakanlah Yesus menubuatkan Muhammad yang kena sihir itu loh. Dinubuatkanlah bahwa Yesus menubuatkan Muhammad, padahal Muhammad sendiri menyuruh yang, saya kalau dibilang penistaan agama. Yang saya lakukan ini adalah untuk apa? Supaya pemerintah, tolong dong pemerintah kan diam aja ini.
Tahu pemerintah tuh tahu. Tahu dia, tetapi diam-diam saja. Ya kan? Ketika umat muslim membawa-bawa nama Yesus kami untuk menyebarkan agama mereka yang isinya bertolak belakang dengan ajaran agama Kristen. Kenapa pemerintah tidak ambil tindakan? Kalau pemerintah tidak ambil tindakan, berarti orang Kristen boleh menanggapinya. Kan boleh orang Kristen menanggapinya. Nah masalahnya kalau menanggapi namanya penistaan agama. Masa menanggapi penistaan agama? Ini yang umat muslim lakukan bertahun-tahun, belasan tahun. Ya, yang pemerintah tidak pernah ambil tindakan, diam-diam saja. Nih salah satu contohnya nih, tokohnya. Nih, Dondi. Dikatakan tulisannya, Jesus. Ya kan? Ini PBUH, ini kependekan ini. Ya, peace be upon him. Artinya Yesus atau bahasa mereka lah ya, Jesus solo apa kalau bahasa ininya? Salam sejahtera kepadanya, alaihissalam. Nah itu bahasa Arabnya, Jesus alaihissalam. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Ini tuh slogan-slogan dari luar. Tulisannya Jesus PBUH. Tapi teman-teman tahu nggak? Ini orang Kristen ini sudah menanggapi ini. Sudah menanggapi ini. Nah, diplesetin atau ditanggapi dengan orang Kristen dengan lelucon. Dibilang juga Muhammad PBUH. Tapi ketika Muhammad PBUH, PBUH-nya bukan peace be upon him. Tapi police be upon him. Police be upon him, tahu nggak artinya? Muhammad PBUH maksudnya Muhammad semoga polisi datang atas dia. Ini kenapa orang Kristen bikin begitu? Karena jawab kalian yang sudah ngelantur. Gitu loh. Jadi yang mulai itu kalian duluan, yang cari penyakit itu kalian duluan. Ketika kalian bilang Jesus peace be upon him, jangan marah. Kalau ada orang Kristen yang geleng-geleng kepala dan menanggapi kalian dengan bercanda, Muhammad, police be upon him. Muhammad, semoga polisi datang atasnya. Itu kan sebenarnya kalian sendiri yang cari penyakit. Gitu loh. Gitu loh. Saya itu cuman bilang, intinya itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kalian itu nggak urus agama kalian? Gitu loh. Uruslah agama kalian, teman-teman. Muslim bahaslah agama Islam. Nanti kalau kamu bahas agama Kristen terus, dijawab terus, kamu sakit hati. Yuk, maukah kita sepakat? Dulu 2 tahun yang silam, sudah saya ajak tuh yang muslim-muslim. Sudah kumpul semua kita semua. Tapi mereka tidak mau. Juma dan kawan-kawan dan dengan organisasinya API nggak mau mereka. Kami tidak akan berhenti. Itu. Ayo silakan yuk. Siapa tidak mau kita hidup damai sejahtera? Siapa tidak mau kita hidup dengan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku? Siapa tidak mau? Ya kan? Siapa tidak mau kita bergandengan tangan membangun negara kita tercinta? Tapi kalau kalian begini terus gimana kami tidak menjawab? Yuk. Kalau dijawab ya kalian jangan mau. Halo, Om Edis. Iya, Bang Alor, Muslim Bang. Saya izin konfirmasi aja ya. Barusan saya debat dengan Edis ini Yusuf kalah telak. Jadi dia membawa namamu, saya pingin konfirmasi kebenaran. Kan beberapa hari lalu dia menaruh caption Tuhan Kristen Edis TV. Saya tanya tadi, dasar hukumnya mana? Kapan orang Kristen mendeklarasi Tuhan Kristen adalah Edis TV? Dia bilang Om Edis TV yang menyampaikan. Terus saya tanya bolak-balik, tolong buktikan ke saya bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV. Dia cari video berkali-kali tidak menemukan, hampir 30 menit cari video tidak menemukan. Saya pingin konfirmasi ke Om Edis, benarkah Om Edis yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV? Tidak benar sama sekali.
berarti saya berkesimpulan bahwa si Yusuf menyebarkan informasi palsu. Iya, biasa. Tadi saya sudah Gini. bilang, saya anak hukum. Saya Begini, anak Bang Alor. hukum. Siap. Ya, begini Bang Alor. Di dalam agama Islam itu memang diizinkan boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, jadi ya mau gimana? Kan namanya sudah ajaran. Boleh. Ini mohon maaf. Tadi kan dia buat caption baru lagi. Terus saya tanya bolak-balik, dasar hukumnya mana? Dia tidak mampu menjelaskan ke saya suruh. Kalau memang Edis TV pernah menyampaikan itu, tolong buktikan video atau captionnya. Kan dia buat caption beberapa hari lalu. Saya ajukan naik, dia tidak naikkan. Tadi saya naikkan. Sampai tidak bisa sebutkan, tunjukin, buktikan bahwa Edis TV menyampaikan. Justru yang disebutkan adalah Om Edis menjelaskan Tuhan adalah Rob. Dia tidak mengerti. Jadi saya menjelaskan tentang SOPK yang benar. Kalimat sinonim, antonim kok tidak paham. Makanya saya ingin Jadi begini Bang Alor. Jadi begini Bang Alor. Sebenarnya itu adalah satu keputusasaan Yusuf PI ketika dia tidak mampu membantah argumen saya. Jadi gini, ada beberapa pendebat-pendebat Islam yang saya ajak diskusi Bang. Dan mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nah, karena saya mampu membuktikan bahwa umat Islam sendiri mengakui bahwa Muhammad itu robnya, akhirnya dia mencari segala daya upaya untuk begitu. Nih, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh pendebat Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu robnya nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, itu Muslim sendiri. Jadi saya minta maaf ya. Saya mau bilang bahwa berarti caption yang dibuat Yusuf beberapa hari lalu dan tadi itu adalah si Yusuf yang buat, bukan Edis TV. Betul. Berarti si Yusuf ini menyampaikan informasi palsu, menyampaikan informasi hoax, dan dia menyesatkan. Tadi saya menjelaskan panjang lebar, kan dia bilang bahwa Edis TV yang menyebutkan. Saya tanya bolak-balik, tidak mampu menjelaskan. Akhirnya dia mengatakan bahwa tolong nonton video 40 menit. Saya bilang itu anak SD juga bisa nonton. Tapi sekarang Anda buktikan. Kan kami dihukum, saya kebetulan calon pengacara, jadi saya bilang begini. Anda yang mendalilkan, maka Anda pun harus membuktikan. Seperti Edis TV mengangkat sebuah tema, dia punya bukti hukum, bukti agama, bukti Alkitab, semua jelas. Si Yusuf tadi tidak mampu menjelaskan, makanya saya naik. Ini mau minta konfirmasi kebenaran. Apakah tidak pernah Om Edis yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV? Tidak pernah saya mengatakan demikian. Ini tadi saya menjelaskan ke mereka nih. Dia sendiri yang taruh caption Tuhan Kristen Edis TV. Saya menjelaskan bahwa Tuhan Kristen ada perbedaan. Berarti dia ganti Tuhan ini Edis. Jadi saya memang tidak tertarik, tapi karena dia ganti Tuhan Kristen ada Edis TV, saya ingin dia konfirmasi. Ternyata Yusuf hanya menyalahkan Om Edis. Saya penasaran. Saya bilang, oke. Jadi teman-teman, saya mau bilang ke semua hari ini. Sorry, saya balik kamera dulu. Yusuf, 2 tema. Tadi tema pertama dan tema hari ini yang Yusuf pasang, itu bukan pernyataan Edis TV. Tapi dia sendiri yang mengatakan. Makanya tadi saya tanya bolak-balik, dia tidak mampu menjelaskan ke saya. Begitu ya. Jadi mohon maaf, saya akan turun. Saya juga Kristen. Saya sebenarnya tidak suka debat agama. Saya ingin dia konfirmasi kata Tuhan Kristen Edis TV. Tapi dari pernyataan itu saja dia tidak mampu. Bagaimana dia mau berdebat dengan Edis TV? Saya anak teknik, anak hukum. Anak hukum saja dia tidak mampu berdebat dengan saya. Bagaimana dia mau debat dengan Om Edis TV yang 13 tahun sudah mempelajari agama mereka. Jadi itu saja, saya minta terima kasih. Sekali lagi saya bilang, tadi dia tunjukkan saya gara-gara dia tidak mampu berdebat dengan saya. Kalau udah babak belur gitu dia. Tolong sampaikan ke Yusuf bahwa Yusuf tolong jangan menyampaikan informasi sesat yang menyesatkan banyak orang dan informasi palsu karena Edis TV tidak mengatakan. Sekian, Tuhan memberkati. Lanjut. Amin. Terima kasih Bang Alor, terima kasih. Oke, saya turunkan Bang Alor ya. Oke. Nah, itulah teman-teman ya. Kalau saya berdiskusi itu selalu ada dalilnya, tapi kalau mereka selalu ada kecapnya. Iya. Kalau saya berdiskusi pakai dalil, kalau mereka pakai kecap. Tahu kan? bohong dari A sampai Z. Itu teman-teman, itu bedanya. Biarlah yang muslim memfitnah ya, tidak karu-karuan, tapi kita tetap mengatakan yang benar. Karena kita tidak pernah diajari boleh berdusta. Sementara ajaran agama Islam
boleh berdusta dalam 3 hal. Makanya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus tuh gini, berantem. Ya. Jadi jangan kalian bilang Yesus seorang muslim sama seperti Muhammad. Ya. Itu yang saya sedang perjuangkan tuh itu. Kenapa kalian memfitnah Yesus kami sebagai seorang muslim? Nanti kayak Muhammad. Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang sudah dewasa, padahal bukan pasangannya. Gimana perbuatan seperti itu?